Halo sahabat V, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Felis Convi, channel tentang jalan-jalan, kulineran, dan staycation bareng V, Mami, dan Dedi. Jalan-jalan lagi. Kali ini kita mau jalan-jalan ke tempat di daerah Jakarta Pusat, yaitu tepatnya di daerah Cikini. Ada yang tahu nih kita mau kemana? Mungkin kalau yang pernah kesini, yang pernah ngerjain tugas di sini, atau yang pernah work from cafe. Ini bukan cafe sih ya, jadi bisa kerja di luar juga di sini untuk bisa kalian pakai untuk baca-baca buku juga. Ada yang udah tahu belum nih kita kemana? Daerahnya ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Kompleks Kebudayaan dan Literasi Taman Ismail Marzuki. Nah, tempat ini itu dibuka atau diresmikan sebenarnya sudah lama ya, cuman itu diresmikan kembali oleh Gubernur Jakarta waktu itu oleh Bapak Anies Baswedan, gitu ya. Nah, perpustakaan. Nah, ya kita mau ke perpustakaan nih, sahabat. Kalau misalnya waktu itu kita juga pernah nge-review tempat beli buku, yaitu Gramedia di daerah Jakarta juga. Nah, ini kita mau ke perpustakaannya, gitu. Ke salah satu perpustakaan yang lagi hits banget karena tempatnya memang dibuat sedemikian rupa, dibuat nyaman, bukan hanya untuk jalan-jalan kita yang pengen baca buku aja gitu ya, tapi dibuat juga untuk bisa anak-anak juga bisa hadir ke sini gitu. Jadi memang kids friendly lah gitu ya. Nah, kita akan ke perpustakaan umum yang ada di daerah Cikini atau di daerah Taman Ismail Marzuki. Nah, kalau misalnya kita ngikutin map sih sebenarnya ya udah ikutin aja, nanti ketemu sendiri. Nah, ini ada abang-abang yang bilang kalau misalnya nggak ada tempat parkir di dalam, dan kalian gak usah percaya ya, karena tempat parkir di dalamnya itu sebenarnya luas gitu. Jadi nggak usah parkir di luar, nanti takutnya dipatoknya mahal atau gimana gitu ya. Nah, kebetulan pas kita datang itu lagi ada event gitu, jadi kayak rame gitu, ada tenan-tenan kayak gini di luar. Tapi pas kalian masuk tuh ya aman-aman aja sih gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya tempat parkiran, nggak ada gitu ya. Pas kalian masuk di sini untuk parkirannya sendiri menggunakan uang elektronik ya sahabat. Jadi bisa pakai e-money atau flash atau tap cash gitu ya, bisa nanti di sini. Nah, kita masuk aja dan gedung parkirnya itu ada di sebelah kiri itu. Gitu. Jadi kita langsung masuk dan kita cari tempat parkirnya. Jadi untuk gedung parkirnya insya Allah aman, dan kita datang di sini pagi menuju siang, sekitar jam 10-an gitulah gitu. Jadi karena ada event jadi rame juga gitu. Buat kalian yang pengen kesini pakai kendaraan umum juga bisa sebenarnya gitu ya. Jadi untuk yang sini pakai kendaraan umum juga bisa, untuk pakai kendaraan pribadi juga bisa gitu. Jadi aman dan aksesnya itu gampang gitu ya kalau ke Taman Ismail Marzuki ini. Nah, di Taman Ismail Marzuki ini ada beberapa tempat ya, tapi kita akan fokus ke perpustakaannya aja gitu. Jadi memang namanya juga tempat umum Taman Ismail ini kan memang untuk kemajuan kebudayaan dan literasi ya sahabat. Jadi memang ada tempat-tempatnya. Di sini juga lagi banyak event juga, ada kesenian juga ya, kayak ada tari juga dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita akan fokus ke perpustakaannya gitu. Nah, ini kita lagi nyari parkiran. Kita dapat di lantai atas nih sahabat ya. Kalau dilihat tuh masih banyak sebenarnya parkirannya, jadi aman dan kalian bisa tetap parkir legal di dalam Taman Ismail Marzuki. Oke, let's go. Kita mau menuju ke perpustakaannya. Nah, orang ini banyak banget yang lagi duduk-duduk ya. Jadi memang sebenarnya perpustakaannya itu ada di lantai 3, sahabat. Tapi di setiap lantainya itu ada ruangan-ruangan yang memang punya event-event tersendiri gitu. Jadi event-eventnya itu
ada yang berbayar juga, ada yang memang harus reservasi juga gitu. Tapi kalau ke perpustakaannya gimana? Nanti kita lihat ya ke perpustakaannya kayak gimana. Nah ini kita jalan, sebenarnya bisa juga pakai lift. Jadi liftnya itu ada yang di tengah-tengah gitu, terus ada juga yang di luar gitu ya. Ada 2 sebenarnya kalau nggak salah ya liftnya. Tapi waktu itu kita jalan aja pakai tram, kayaknya seru aja gitu buat tempat foto-foto di sini. Buat kalian misalnya selain mau ke perpustakaannya, pengen mengabadikan momennya juga bisa. Gitu. Nah ini untuk denahnya. Nah kalian bisa kalau misalnya mau kemana, mau ada event apa itu bisa banget. Nah di bawah ini ada food court sahabat, jadi sahabat semua bisa kalau misalnya lapar atau apa gitu ya di siang hari bisa banget makan di sini dan banyak juga pilihan untuk makanannya gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini setiap hari itu sebenarnya eventnya beda-beda ya di tim ini gitu. Jadi sahabat bisa follow untuk media sosialnya gitu ya, di Perpus Jakarta itu media sosialnya, dan kalian bisa ngecek ada event apa aja kah yang ada pada hari itu. Oke, nah ya kita jadinya lewat tram kayak gini sahabat. Jadi kalau yang pengen accessible banget buat teman-teman yang pengguna kursi roda atau bawa stroller. Jadi selain lift, kalau mungkin liftnya penuh gitu ya, dan kalau lagi rame-ramenya juga bisa lewat tram ini gitu. Perpustakaan ini sahabat diresmikan oleh yang tadi Mami bilang Bapak Anies Baswedan itu di tahun 2022 loh sahabat gitu ya, di kawasan Taman Ismail Marzuki ini gitu, setelah direvitalisasi rekonstruksinya di tahun 2019. Oke, kita udah masuk ke akses masuknya seperti ini. Oke sahabat, kalian gak usah reservasi untuk masuk ke perpustakaan ini. Jadi kalian tinggal download aja Jack Litera. Jack Litera itu ada di App Store ataupun di Play Store gitu ya. Nah nanti di situ masukin seperti misalnya kayak nama, nomor handphone kayak gitu. Dan kalian akan disuruh menunjukkan barcode yang ada di sana. Jadi kalau misalnya kalian mau ke perpustakaan, tinggal klik aja perpustakaan nasionalnya. Perpustakaan timnya, terus nanti ada barcode-nya yang akan di check in di situ. Nah pas kalian check in itu akan diberikan kuncinya itu untuk locker kalian, karena kalian nggak boleh bawa tas kalian ke dalam gitu ya. Air yang berwarna juga nggak boleh. Jadi kalau misalnya botol minum boleh, ada air putih bisa. Nah dimasukkan ke dalam goodie bag ini gitu. Jadi tas kalian ditinggal kayak handphone, terus dompet, terus misalnya kalian bawa anak-anak itu harus bawa air minum gitu ya, air minum putih yang nggak boleh yang berwarna, itu boleh dimasukin ke goodie bag gitu. Kayak gitu sahabat. Jadi kalian akan dapat kunci itu dan akan dapat di nomornya masing-masing. Oke, di depan ini ada karya-karya pemenang lomba melukis. Gila, keren banget sih sahabat ya, karena ini ternyata dari hasil lukisannya ini anak-anak di kelas SD gitu. Jadi umur-umur SD sekitar berapa ya, kelas 4, kelas 5 gitu nih sahabat. Nah ini lukisannya juga sudah indah-indah sekali sahabat. Nah di samping itu ada bilik bermain ya, bilik bermain buat anak-anak. Jadi memang pas masuk itu ya sahabat lebih ke kids friendly gitu. Jadi memang di sini buku anak-anak, terus bilik bermain, ada juga bilik cerita gitu ya sahabat. Jadi di bawah ini pas baru masuk itu memang dikhususkan untuk anak-anak. Jadi yang bawa anak-anak gitu kayak model
selfie gitu, atau di umur SD gitu kan ya, SMP, itu boleh banget datang ke sini. Jadi daripada kita bingung nih cari tempat kemana ya gitu ya, ke sini aja, ini kan gratis tempatnya ya gitu ya, masuknya gratis, terus paling ya cuma bayar parkir aja gitu kan. Terus kita bisa lebih mengenalkan tentang literasi kepada anak-anak sejak usia dini, ya nggak sih? Kan kayak memang lagi digalakan banget nih sama pemerintah tentang literasi kan. Jadi mungkin anak-anak tuh lebih banyak ngebacanya itu lewat electronic book kayak gitu ya. Tapi kita kenalkan lagi, oh ini ada loh yang buku secara cetaknya loh anak-anak gitu. Kalian bisa menggunakannya gitu ya. Kayak ini krayon yang sedang Vi pegang gitu kan ya. Terus pensil warna atau segala macamnya. Atau biasanya kan sudah semuanya serba elektronik, serba di gadget gitu ya, melukis atau segala macam juga bisa di gadget gitu. Tapi kita perkenalkan bahwasannya ini ada yang memang buku cetaknya, kalian bisa menggunakan langsung krayon langsung seperti itu. Nah ini ada bilik cerita. Nah sebenarnya ada jadwalnya nih ya sahabat, jadi itu si kakaknya lagi bersiap-siap. Jadi kalian di sini nanti kakaknya akan mendongeng kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak-anaknya suka banget dengerin cerita, bisa banget nanti di bilik cerita ini. Oke, ini jadi kayak playground gitu ya sahabat. Tapi playgroundnya ya untuk duduk-duduk tempat baca sebenarnya. Jadi memang di sini kan sudah ada spot-spotnya ya, maksudnya buku-buku untuk anak umur berapa tahun, untuk umur di kelas berapa gitu ya. Jadi ada yang buku cerita, ada yang tentang cara membaca, cara berhitung, atau ensiklopedia buat anak-anak juga ada juga di sini gitu. Jadi koleksi bukunya tergantung umurnya sudah diplot-plotkan di sini gitu. Jadi tergantung kalian mau yang mana. Nah itu tadi tempatnya itu cozy banget di situ. Cuman karena rame aja gitu ya. Jadi cozy banget buat ya duduk-duduk sambil ngebaca kayak gitu. Nah di sini juga kita ada layar gitu buat tempat permainan. Bisa juga untuk mencari jenis buku, ada nggak sih jenis buku tersebut di sini kayak gitu. Nah untuk kalian yang kesini, untuk anak-anak atau ya kalian sendiri gitu, untuk ngambil bukunya itu maksimal 2 nih sahabat, yang dibaca langsung 2, dan nanti dikembalikan ke tempatnya. Jadi kayak ada tempatnya gitu, jangan dikembalikan ke lokernya lagi gitu, maksudnya karena mungkin kita takut salah gitu ya, tadinya ini tempatnya benar nggak sih di sini gitu. Jadi biarkanlah petugasnya nanti yang akan mengecek dan mengembalikan bukunya. Jadi memang ada tempat untuk pengembaliannya, itu tidak langsung dikembalikan ke tempat yang tadi. Nah Nevi lagi ngecek nih, mau ngambil buku apa ya, mau baca buku apa ya gitu. Walaupun Vi belum bisa baca sih ya, tapi mungkin kalau misalnya anak-anak umur segini lebih ngelihat ke bukunya yang berwarna-berwarna ya, yang banyak gambarnya kayak gitu. Jadi bisa banget sebagai salah satu tempat anak-anak untuk jalan-jalan, karena kalau misalnya udah bosen nih, misalnya ke mall kah atau ke tempat rekreasi apa gitu ya. Nah ini salah satu tempat rekreasi juga menurut Mami yang bisa mengembangkan selain kesukaannya tapi juga minatnya dalam membaca juga. Nah ini Dedi lagi nyoba cari buku, ada nggak sih di sini? Dan di sini ada beberapa cetakan buku ya sahabat ya. Jadi kalian terserah deh mau milih yang mana, dan lagi available atau enggaknya juga bisa dicek di sini. Lagi pinjam atau enggak, atau memang lagi ada. Oke, ini kita tempat baca, sempet ngebaca bareng Vi tadi yang buku yang dia pilih, yang isinya gambar-gambar itu ya, tentang kisah 25 Nabi dan Rasul. Nah, kayak gini sahabat penampakannya di dalam. Jadi kalau kita terus saja dari tadi yang tempat bocil-bocil ya, kita terus saja ini tempat yang orang dewasanya gitu lah ya. Jadi di sini kalian bisa memilih buku. Terus kalian bisa juga sambil belajar di sini, atau yang lagi ngerjain skripsi, tesis gitu ya.
terus sambil nyari referensi buku di sini dan sambil ngerjain juga bisa juga gitu. Jadi memang tempatnya tuh cozy banget di sini, enak sebenarnya. Tapi karena memang ini weekend, jadi cukup ramai ya sahabat. Tapi kalau misalnya kalian datang ke sini mungkin lagi weekday gitu, mungkin tidak seramai ini kayak gitu. Jadi tempatnya nih yang tadi Mami bilang sudah diplot sesuai dengan jenis bukunya masing-masing ya. Jadi ada yang sastra Indonesia, ada yang tentang traveling juga ada gitu ya. Terus ada juga tentang seni dekorasi, manajemen kayak gitu. Terus yang tentang pelajaran ada, yang tentang novel juga ada kayak gitu. Jadi sudah diplot masing-masing di sini, bisa dilihat dan bisa kalian pilih sesuai dengan minat kalian atau kebutuhan kalian kayak gitu ya sahabat. Nah kalau di sini bisa pinjam buku nggak sih? Bisa. Jadi memang di aplikasi Jack Litera itu di situ juga ada untuk peminjaman buku dan lain sebagainya gitu. Tapi karena Mami belum pernah minjam, jadi Mami nggak tahu nih maksudnya maksimal peminjaman itu kapan dan seperti apa teknisnya. Tapi kalau misalnya kalian yang sudah pernah datang ke sini dan sudah pernah minjem, boleh deh komen di kolom komentar ya gimana teknisnya untuk dalam peminjaman. Ini ya sahabat, jadi memang di spot-spot ini kayak gini. Kalau misalnya sahabat tuh suka ngelihat drakor-drakor ya, ada ya di salah satu perpustakaan di Korea juga seperti ini ya konsepnya gitu. Jadi ini dibikin juga seperti ini. Jadi kalian bisa baca buku, bisa juga sambil ngerjain tugas nih seperti ini. Jadi tempatnya ada yang lesehan seperti ini ya sahabat, ada juga yang ada bangkunya gitu. Jadi monggo kalian kalau misalnya kesini mau sambil ngerjain tugas bisa banget kayak gitu. Dan tempatnya karena memang sudah direvitalisasi dan memang sudah dirombak lah ya istilahnya. Jadi tempatnya itu enak, cozy, dan instagramable gitu ya kalau misalnya kata anak zaman sekarang. Jadi kalau misalnya untuk foto-foto atau apa tuh bisa juga gitu, karena pernah tuh ada juga yang kesini untuk foto buku tahunannya kayak gitu ya. Jadi backgroundnya tuh seperti ini. Bagus juga sih sebenarnya sih sahabat ya, tapi memang harus ada izin-izin tertentunya kalau misalnya mau memakai ini untuk sebuah event kayak gitu ya. Oke, ke atas kita di lantai selanjutnya itu ada banyak juga jenis-jenis buku lainnya kayak gini ya, kayak Guinness World Record, terus ada yang lainnya, ada juga buku-buku tentang kisah-kisah Nabi gitu dan Rasul kayak gitu ya. Dan ini dalam berbagai macam jenis buku di sini ada gitu ya. Cukup lengkap sih menurut Mami ya, kayak ini ensiklopedia hadis coba. Hadis juga punya ensiklopedianya nih. Ada berapa buku nih ya sahabat, Masya Allah. Jadi memang kalian bisa banget ngecek di sini ya. Kalau misalnya kalian bingung, aduh banyak banget ini ya, ada apa enggak gitu ya. Tadi kalian bisa ngecek di layar tadi apakah ada atau sedang ready atau tidak gitu bukunya di perpustakaan ini gitu. Nah, Mami bilang tadi karena Mami datang ke sini itu di weekend, jadi memang lagi rame banget nih sahabat ya. Jadi di setiap spot tempat duduk untuk bacanya itu full dan penuh. Ada yang baca, ada yang buka laptop sambil ngerjain tugas dan lain sebagainya kayak gitu. Dan setiap lantai itu ada toiletnya untuk kalian ya. Jadi nggak usah bingung cari toilet. Oke, kita naik lagi ke lantai atas. Kalau di sini sih lebih ke referensi-referensi ya untuk buku-bukunya. Jadi untuk yang kayak buku cerita dan sebagainya itu lebih tadi yang di bawah tadi. Tapi kalau di sini kayak buku-buku referensi gitu. Nah, seperti itu ya sahabat. Ada ruang bilik karya cetak atau karya rekam. Nah, kayak gitu.
Di situ juga ada di lantai selanjutnya ya. Ini jadi jatuhnya lantai berapa ya sahabat? Lantai 5 kali ya. Iya, jadi dan tempat-tempat atau spot-spot untuk kalian baca buku juga. Oke, kita ke bawah lagi nih sahabat. Di sini tidak terlalu ramai karena mungkin memang bacaan atau jenis-jenis bukunya bukan untuk anak-anak atau bukan untuk yang ngebaca seru-seru ya. Di sana memang lebih ke yang mungkin pengerjaan tugas dan lain sebagainya. Ini ya sahabat, ternyata tempat spot untuk foto, untuk bacanya itu banyak banget gitu. Jadi kalian bisa pilih di mana. Dan ini adalah ini tata tertib peminjaman bukunya. Sahabat bisa pause aja dan ngecek apa aja yang harus sahabat siapkan untuk peminjaman buku di perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Oke sahabat, segitu dulu review dari Mami. Pokoknya ini seru banget tempatnya. Pokoknya family friendly dan kids friendly sebenarnya ya. Dan setelah kita selesai itu tinggal kita ambil lagi barang kita di locker tadi dan kita kembalikan kuncinya dan kita scan lagi gitu. Jadi kayak scan masuk, scan keluar gitu loh sahabat. Sama scanannya seperti yang tadi juga gitu, QRIS-nya. Oke, kita keluar dan kita akan menuju ke next tempat selanjutnya gitu ya. Pokoknya Mami rekomendasiin banget buat sahabat yang mau kesini sebagai tempat rekreasi pilihan lainnya ya, daripada bingung mau kemana. Nah ini gratis tempatnya juga friendly dan kids friendly banget gitu ya. Dan buat anak-anak juga bisa mengembangkan minat bacanya mereka gitu ya. Minat bacanya dengan buku ya, dengan buku cetak gitu, bukan hanya dari electronic book seperti itu. Tempatnya cozy, enak, pokoknya kalian ikut saja peraturannya dan jangan lupa untuk download Jack Litera ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, follow semua akun media sosial kita biar nggak ketinggalan sama updatean apa lagi sih yang akan Mami, Vivi, dan Dedi sampaikan kepada sahabat semuanya. Terima kasih sahabat, sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.